Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya kembali Karunia Elektronik, masih di seputar power ya, yang mana di sini di depan mata saya atau di layar handphone kawan-kawan semua ada kit OCL yang tidak asing lagi di channel saya. Ya ini lagi karena ini memang untuk berbagi pengalaman, tetapi pengalaman ini sudah saya eksperimenkan dan sudah saya pakai ya. Jadi di sini hanya berbagi pengalaman saja. Cuma yang membuat beda adalah di sini sekarang saya memakai heatsink. Saya tambahkan karena yang akan saya bahas ini memang memerlukan heatsink. Dan untuk PCC trapo di sini saya juga menaikkannya kembali menjadi 25 VAC ya. Yang kemarin-kemarin saya menggunakan 18 VAC karena disesuaikan dengan kebutuhan. Nah seperti itu. Jadi pada kali ini saya akan berbagi sedikit tentang cara memasang filter subwoofer versi pengalaman saya sendiri. Jadi ini hanya referensi, tapi ini sudah saya aplikasikan setiap saya mendapat job merakit ampli ya, yang khususnya orangnya yang hobi bass subwoofer, dan beginilah cara pemasangan saya. Nah seperti itu. Dan untuk tune control masih sama yang kemarin, cuma ini sudah berbeda. Yang kemarin masih yang ini untuk tutorial kemarin ya, tapi jenisnya sama. Nah seperti itu. Agar tidak gagal paham, saya sarankan kawan-kawan yang baru menonton channel saya atau baru dikehendaki ketemu channel saya, mohon nonton dulu video sebelumnya agar tidak gagal paham ya. Nah seperti itu. Kita santai-santai saja ya sedulur semua agar nyambung dalam pembahasannya ya. Kalau langsung saja khawatir tidak nyambung. Oke. Untuk yang baru saja bergabung ke channel saya, jika video ini nanti dirasa ada manfaatnya, silakan dukungannya dengan cara like, comment, subscribe, and share. Tapi jika dirasa sebaliknya atau tidak bermanfaat, boleh diabaikan. Oke, sebelumnya saya pun mohon maaf kembali karena di sini tema saya yaitu berbagi tentang cara memasang filter subwoofer. Tetapi di sini saya akan menggunakan filter subwoofer yang sudah ada pada rangkaian tune controlnya ya, bukan seperti yang ada di pasaran kit-kitnya saja ya, tapi hakikatnya sama. Nah seperti itu, cuma ini sudah tergabung saja di tune control ya. Nanti kita tinggal mencari outnya saja ya, karena hakikatnya sama. Dan adapun ini elko di atas sekali lagi mohon diabaikan. Dan ini pun kapasitor subwoofer mohon diabaikan ya, tidak akan ngaruh dengan suara yang akan kita bahas, karena ini dulu pernah juga saya pakai untuk audio mobil, jadi saya sesuaikan ya kawan-kawan. Nah ini hakikatnya sama saja, cuma ini saya filter inputnya memakai elko ya. Nah seperti itu. Adapun resistor 3,3K ini adalah hanya sebagai lampu LED indikator ya. Nah ini karena tune control pernah saya pakai, makanya saya sarankan agar tidak gagal paham, silahkan disimak video-video saya sebelumnya yang memakai kit OCL ini. Oke, kita langsung saja. Di sini agar lebih jelas dan kawan-kawan yakin dalam mempraktekannya, saya akan kasih tahu dulu. Di sini saya menggunakan trapo 5 ampere dengan PCC 25 VAC. Mungkin kalau sudah DC sekitar 32an ya. Dan ini saya memakai heatsink karena memang untuk subwoofer ini kita memerlukan tenaga trapo yang lumayan dan heatsink yang tebal.
Nah, seperti oke. Untuk speaker di sini saya menggunakan 2 buah speaker double coil ya kawan-kawan. Nah, di sana ini biar jelas saja sebentar. Nah, intinya saya memakai 2 buah speaker double coil. Nah, itu ya kawan. Kenapa saya menjelaskan hal seperti ini ya kawan-kawan? Ya karena intinya sepengalaman saya di audio ini semuanya berpengaruh, mulai dari catu daya, speaker juga power ya. Dan di sini saya jelaskan juga untuk power saya tidak ada memodifnya. Nah, seperti ini. Ini bahkan kalau secara dataset mereknya merek biasa saja ya. Nah, tujuan saya menjelaskan seperti ini agar betul-betul real dan kawan-kawan jika penasaran bisa mempraktekannya. Oke, akan kita mulai. Jadi cara saya memasang filter subwoofer agar lebih menggelegar menurut telinga saya. Seperti itu ya kawan-kawan semua. Mohon maaf karena di audio ini telinga berbeda-beda ya. Saya tidak mempunyai alat khusus. Jadi ini versi saya saja. Kalau nanti penasaran atau cocok silahkan diaplikasikan. Tidak cocok diabaikan. Oke, langsung saja. Pada rangkaian tune control ini udah ada subwoofernya. Jadi kita akan memodifikasi cara memasangnya. Kalau dari pasaran kan langsung dari output subwoofer ini menuju input power. Nah, di sini ada R10K. Nah, sedangkan yang ini adalah R untuk full ranknya ya, untuk tune control ininya ya. Nah, seperti itu yang masuk ke power dan ini sudah saya sambung ya. Nah, ini seperti itu. Jadi insya Allah jika kawan-kawan penasaran silahkan dicoba ya. Jadi pemasangannya kalau saya seperti ini ya. Nah, ini kita cabut kawan-kawan semua ya. Nah, ini R10K ini kita cabut, jadi jangan digabung dengan input power. Nah, seperti ini ya kawan-kawan. Nah, dicabut. Sudah dicabut seperti ini, kita memerlukan 1 buah kabel. Nah, kemana mas memasangnya? Makanya simak dulu kawan-kawan semua. Untuk input sumber suara di sini tetap seperti ini, tidak ada yang dirubah. Kita hanya memindahkan jalur out subwoofer ke sini, ke potensio bass. Nah, potensio bass yang mana mas? Nah, silahkan disimak baik-baik. Nah, di sini sudah ada tulisan sub pol treble mid bass, berarti di potensio sini ya. Ayo kita balik saja. Nah, ini potensio bass pin pertama, pin kedua, ketiga. Oke, sebentar karena ini R nya pendek ya, jadi saya harus ngambil kabel dulu. Bentar. Nah, oke. Ini kabelnya sudah ada. Kita akan solder saja dulu. Akan kita solder. Bentar. Nah, ini kita solder dulu saja. Untuk R-nya kita sambung. Nah, seperti ini ya kawan-kawan semua. Nah, seperti ini. Kita ambil secukupnya saja. Ini mohon maaf jika berisik karena sebelah tetangga lagi musik. Semoga saja tidak masuk dalam pembuatan video saya. Oke, akan saya sambungkan. Nah, jadi kemana mas nyambungnya? Nah, nyambungnya dari input subwoofer ini. Nah, ini R10K ini kita cabut, kita jumper pakai kabel, kita pasang pada kaki tengah atau pin 2 dari potensio bass. Dan di sini untuk potensio bass sudah ada resistor
8K2 ya. Nah, memasangnya yaitu sesudah resistor 8,2 ya. Nah, jadi di sini bukan di sini ya. Nah, kalau nanti di sini biasanya kurang berfungsi dan tidak bisa subwoofernya saja ketika volume ditutup. Nah, jadi di sini memasangnya kawan-kawan semua. Oke, akan kita pasang. Nah, seperti ini kawan-kawan semua. Nah, sudah saya pasang di potensio pin 2 atau pin tengah sesudah R ya. Nah ini jadi kalau diurut ini jalurnya mendapat basis penguat transistornya ya. Nah, ini mendapat penguat transistor ini nih ya. Nah, ini mendapat basisnya, ini basis kolektor emitor, ini elko ya. Nah, dapat elko ini. Nah, seperti itu. Oke, akan kita coba saja, langsung kita tes. Kalau menurut telinga saya ini lebih bagus daripada menyambungkan seperti biasanya, tapi itu kembali kepada selera. Oke, ini saya sudah sambungkan dan power akan kita nyalakan terlebih dahulu. Kita tutup dulu semua volumenya. Nah, seperti itu. Nah, itu sudah menyala. Nah, ini ya sudah menyala. Tinggal kita kasih sumber suara. Nah, ini sudah saya persiapkan. Kita kasih sumber suara. Oke, akan coba saya nyalakan ya. Nah, sebentar kawan-kawan. Oke. Nah, sebentar. Nah, ini dia, kita nyalakan. Oke, akan kita coba buka volumenya dulu. Nah, itu sudah hidup kawan-kawan ya. Nah, sudah hidup. Oke, akan kita buka volume subnya. Saya matikan tuh ya. Jadi, nah, semua masih berfungsi kawan-kawan ya. Nah, masih berfungsi. Oke, ini subwoofer dalam keadaan mati ya. Nah, ini kita buka volume, kita kasih bass, masih berfungsi. Bass semuanya berfungsi. Nah, seperti itu ya kawan-kawan. Menggelegar sekali ya kawan-kawan. Oke, lagunya habis, akan kita putar ulang lagi. Kita tunggu. Nah tuh ya kawan-kawan. Jadi intinya semuanya masih berfungsi. Nah, ini masih berfungsi. Contoh volume saya tutup, saya hidupkan subwoofernya, masih berfungsi. Tuh ya. Berfungsi. Nah, ini kita buka lagi. Sangat menggelegar sekali. Begitu untuk full ranknya masih tetap berfungsi. Nah, nih.
kawan-kawan, semuanya masih fungsi. Silakan memakai headset, dan ini bassnya pun masih berfungsi. Oke, ini posisi bass sudah saya pakai volume jam 8. Ini treble sudah saya pakai, pol sudah saya pakai. Kita tambah subwoofer dari sini. Nah, sangat menggelegar sekali. Masih aman. Oke kawan-kawan ya, ini sudah siap. Dan ini jujur saja sebetulnya ini sudah lama sekali ya kawan-kawan semua saya mengaplikasikan seperti ini, cuma waktu itu saya belum jadi YouTuber ya kawan-kawan. Nah, jadi baru kali ini saya memposting masalah audio ya. Biasanya servis TV saja karena dituntut keadaan ya kawan-kawan. Jadi akhirnya saya mendahulukan yang servis TV dulu, di audio jarang. Baru kali ini lagi saya mulai lagi memposting masalah audio. Nah begitu kawan, ini sambil curhat-curhat saja ya kawan-kawan, semoga bisa diambil manfaatnya. Oke, mungkin hanya itu saja yang dapat saya bagikan pada kesempatan kali ini. Atas segala kekurangan dan kesilapan kesalahan mohon dimaafkan. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.